Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Pangkal Pinang edisi Senin 8 Agustus 2022. Kali ini bersama saya Guru Injil Filemon dan hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan berjudul Rahasia Hidup Sukses. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberkati kami sepanjang minggu yang telah lewat. Kami bersyukur kami bisa juga berbakti kepada Tuhan, bersama-sama juga mengadakan perjamuan kudus mengenang bagaimana Tuhan telah berkorban bagi kami ya Tuhan. Dan inilah hari Senin di mana kami kembali beraktivitas dalam rutinitas pekerjaan kami dan studi kami. Kami ingin tetap belajar firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu berfirmanlah kepada kami lewat pembelajaran hari ini. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskan kebenaran-kebenaran dari firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau melihat judul renungan hari ini Rahasia Hidup Sukses, dan kemudian Bapak Ibu mungkin ada yang merasa hidup saudara sudah cukup sukses secara ekonomi baik, dan merasa, ini mungkin bukan renungan buat saya. Saya ingin mengatakan lebih dulu, jangan ganti channel dulu ya, jangan ganti video dulu, sebab rahasia hidup sukses yang dimaksudkan oleh Alkitab belum tentu berkaitan soal keuangan. Ya, memang salah satu tanda kalau seseorang bertanggung jawab dalam pekerjaannya, dia bisa menghasilkan uang yang cukup, bahkan berkelimpahan kalau memang Tuhan mempercayakan lebih banyak. Tetapi rahasia hidup sukses yang saya maksudkan ini adalah di dalam segala hal, baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan di dalam rekreasi kita. Nah, apa sukses yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Apakah kita orang Kristen harus memiliki banyak perencanaan yang canggih-canggih ya? Mengingat misalnya di dalam Roma 12 ayat 16 ada satu perkataan firman Tuhan yang mungkin kita sudah pernah mendengar dan mungkin di antara kita pernah mengartikan ya, memaknai apa arti dari ayat ini. Ayat apa itu? Mari kita lihat Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Apa maksud dari perkataan ini? Saya menduga ada orang-orang Kristen yang mengartikan ayat ini, memaknai ayat ini, artinya saya tidak boleh hidup rumit ya, dengan pikiran-pikiran yang rumit. Jangan menganggap diri pandai, artinya kita harus rendah hati. Dan itu memang ada betulnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau kita melihat di kalimat pertama, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Baru Paulus melanjutkan, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Sebab jadi yang Paulus maksudkan tentang jangan memikirkan perkara yang tinggi, tapi arahkan pada perkara-perkara yang sederhana. Sebab terjadi perselisihan, ya, Paulus ingin mencegah terjadinya perselisihan di dalam jemaat, di dalam tubuh Kristus. Itulah mengapa dia berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan memikirkan perkara-perkara yang tinggi, artinya jangan memiliki ambisi-ambisi yang terlalu tinggi. Mulai dari perkara-perkara yang sederhana, hal-hal yang prinsip, hal-hal yang bisa dikerjakan. Jangan menganggap dirimu pandai. Jadi konteksnya di sini adalah mengenai perpecahan di dalam gereja. Dan bagaimana gereja menjaga keutuhan. Ini sama sekali tidak berbicara tentang kalau begitu apakah kita tidak boleh memiliki ilmu yang tinggi atau menjadi orang yang lihai, ahli di dalam hal-hal tertentu dalam keseharian kita, dalam panggilan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan, tapi ini berbicara tentang orang-orang yang terlalu berambisi di dalam gereja sehingga malah menimbulkan kerumitan, perselisihan antar sesama anggota gereja. Nah, ini harus kita bandingkan ya, ayat-ayat ini, ayat seperti ini harus kita imbangi dengan ayat-ayat lain yang seolah-olah nampak mengontraskan ya, jangan pikir yang tinggi, arahkan yang sederhana. Yaitu yang akan menjadi fokus kita di dalam Kolose, terutama pasal 3. Saya akan bacakan Kolose 3 ayat 1 hingga 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus,
Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Jadi ayat ini juga bukan berbicara agar kita memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah memikirkan perkara yang di atas, yaitu perkara di mana Kristus ada, perkara-perkara berkaitan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah di mana Kristus memerintah sebagai raja di atas segala raja. Inilah yang Paulus maksudkan, memikirkan perkara yang di surga, bukan yang di bumi. Jadi ini sekali lagi bukan berbicara tentang hal-hal yang rumit, berbicara tentang akademisi yang tinggi, tetapi berbicara tentang surgawi. Nah, kenapa kok Paulus berbicara? Dan inilah yang menjadi rahasia kunci untuk hidup yang sukses. Memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau Kristus sudah membangkitkan kita dari dosa-dosa kita, ya, kita telah memiliki hati yang baru, manusia yang baru. Maka pikiran kita itu memikirkan hal-hal yang surgawi, bukan hal-hal yang di bumi. Nah, ini pun bisa disalahpahami menjadi apakah kita tidak boleh memikirkan tentang pekerjaan, tentang keuangan, menabung hari depan, antisipasi, strategi bisnis, dan seterusnya. Apakah Tuhan melarang kita memikirkan hal-hal yang duniawi seperti itu? Tidak. Semuanya itu adalah hal-hal yang rohani sebetulnya. Sebab semuanya itu adalah milik Allah. Semuanya adalah anugerah dari Allah. Nah, sehingga kita harus mengganti cara berpikir kita dari yang dulunya duniawi, berbisnis secara duniawi, menjalin keluarga secara duniawi dengan cara kita atau dengan hikmat kita. Sekarang dengan pikiran Allah, cara Allah, dengan tujuan dari Allah. Sebab apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, suatu hari akan berdampak pada kekekalan kita. Ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, semuanya itu akan berdampak kepada kehidupan kekal kita. Sekalipun kita sudah menjadi orang percaya, artinya semua dosa kita sudah diampuni setelah ditanggung oleh Yesus Kristus. Tetapi ini berbicara tentang balasan, upah yang Tuhan berikan kepada setiap orang termasuk kita, berdasarkan apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan atau kita abaikan sewaktu kita hidup di dunia ini. Baik itu dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, dalam keuangan, bahkan di dalam waktu kita menggunakan rekreasi, ya, hobi yang kita lakukan. Artinya segala sesuatu. Itulah sebabnya Paulus berkata di ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dengan kata lain, karena kita tahu Yesus akan datang kembali untuk menghakimi dunia, lalu kita yang adalah umat-Nya akan diberikan kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Itu adalah didasarkan pada perbuatan kita di dunia ini, di dalam segala hal. Oleh sebab itu, di dalam segala hal kita harus memikirkan perkara yang di atas. Kita melanjutkan di dalam ayat 17 Kolose 3 supaya kita lebih jelas apa yang saya maksudkan ini, apa yang firman Tuhan maksudkan. Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu, bahkan perkataan, kita suka bercanda dengan mulut kita. Apakah kita lakukan itu di dalam nama Yesus? Artinya dengan pengakuan bahwa Yesus adalah hidup kita, pemilik hidup kita, penebus kita. Sehingga waktu kita bercanda pun kita menjaga etika, menjaga etiket, kesopanan, ya, menjaga kehormatan orang lain. Bahkan itu perkataan, apalagi kalau perbuatan. Kita tahu bahwa perbuatan lebih besar lagi ya dampaknya. Ya, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia
kepada Allah Bapa kita. Sebab segala sesuatu hidup ini, di dalam hidup kita ini adalah pemberian dari Allah, anugerah Allah. Lalu kita melompat ke ayat 23 yang mengulangi, menegaskan apa yang sudah Paulus katakan di ayat sebelumnya, ayat 17. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ini literal, segala sesuatu. Ya. Nah, seperti apa kelihatannya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Seperti, ya, kita melakukan aktivitas kita seperti biasa. Tetapi waktu kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita lakukan demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berarti dalam penggunaan uang kita, penggunaan kesempatan kita, penggunaan perlakuan kita kepada sesama kita, perlakuan kita kepada ciptaan Tuhan yang lain, makhluk hidup yang lain, lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi rahasia hidup sukses adalah lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kita lakukan itu karena kita tahu hidup kita adalah milik Tuhan dan harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi kita berhati-hati, ya, kita tidak sembrono. Ya, bukan berarti kita menjadi lamban karena apa-apa terlalu dipikirkan, ya. Tentu saja ada hal-hal yang harus kita pikirkan dengan sesama, tapi ada hal-hal yang sudah biasa yang kita lakukan dengan cepat demi efisiensi. Tapi sekarang kita lakukan dengan kesadaran, ini adalah anugerah Tuhan, adalah kepercayaan Tuhan kepada kita, adalah titipan Tuhan bagi kita. Lalu kita, yang kedua, kita ingat segala sesuatu yang kita lakukan di dalam dunia itu, di dalam dunia ini, entah untuk Tuhan atau tidak, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan balasan. Nah, kalau kita melakukan untuk diri sendiri tanpa untuk Tuhan, maka kita akan mengalami hukuman, saya tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan kepada kita meskipun kita diselamatkan. Tetapi Paulus pernah mengatakan semua perbuatannya itu hangus meskipun orang itu diselamatkan. Tetapi kita tidak mau menjadi seperti itu. Yang kita inginkan adalah apa yang kita lakukan itu membawa kebaikan, bukan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan, tetapi juga punya dampak kekal bagi kita. Ya, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dan untuk mengingat rahasia hidup sukses ini, saya mengutip perkataan, ya, pengajaran dari Pak Pendeta Yosef Kau. Ya, saya mengingat apa yang dia sampaikan kepada kita di dalam seminar di hari Sabtu, sebab tidak semua jemaat menghadiri karena itu adalah hanya untuk orang-orang tertentu. Dan ini saya bagikan kepada saudara-saudari. Rahasia hidup sukses itu, kalau kita melakukan segala sesuatunya, yang pertama, maksudnya, tujuannya, sekarang kita lakukan dengan maksud dan tujuannya Tuhan. Ya, Anda ingin punya kekasih, yang Anda yang masih single mengharapkan ada pendamping hidup, berdoa meminta kepada Tuhan, minta dengan maksud dan tujuan Tuhan. Cari dengan maksud dan tujuan Tuhan. Bukan lagi maksud dan tujuan kita. Bukan lagi kriteria-kriteria kita yang lebih diutamakan, tetapi kriteria-kriteria dari Tuhan. Waktu Anda mencari pekerjaan, carilah pekerjaan yang di mana Anda bisa melakukan maksud dan tujuan Tuhan. Ya, di dalam studi, waktu Anda belajar di sekolah dengan tujuan dari Tuhan. Kenapa kamu pergi ke sekolah? Lalu yang kedua dengan cara Tuhan. Ya, bagaimana kita melakukan pekerjaan kita? Bagaimana kita mendapatkan keuntungan? Bagaimana cara kita mencari pasangan hidup bagi saudara yang sedang menggumulkan? Bagaimana kita mendapatkan nilai yang baik di dalam studi kita dengan caranya Tuhan. Ya, dan yang ketiga, keberhasilan itu, pencapaian itu adalah waktunya Tuhan. Ya, kita berusaha, tetapi Tuhanlah yang memberkati. Tuhanlah yang memberikan buahnya. Ya, kapan waktunya? Itu Tuhanlah yang memberikan waktu yang terbaik. Sebab kita tahu bahwa kita memiliki gembala yang baik, Allah yang beserta dengan kita.
Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kiranya renungan hari ini boleh menolong kita, mengingatkan kita kembali bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk kita sukses di hadapan Tuhan. Dan kalau kita sukses di hadapan Tuhan, saya yakin bagi sesama kita pun akan merasakan perbedaan kualitas dari apa yang kita lakukan. Sehingga juga kesuksesan kita di hadapan Tuhan pun akan dirasakan oleh sesama kita, bahkan seluruh ciptaan Tuhan di sekitar kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.